Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang diferensiasi sosial. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu yuk. Halo semua, nama aku Zafer, aku dari suku Minang. Halo semua, aku Kalista, aku dari suku Betawi. Halo semua, aku Mariza, aku dari suku Jawa. Halo semua, aku Icak dari suku Jawa Palembang. Halo semua, nama aku Alif, aku dari suku Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama Amboy Zafar Zafa. Aku beragama Islam, berasal dari suku Minangkabau, berprofesi sebagai pelajar SMAN Negeri 1 Kota Depok, memiliki ras Mongoloid dan jenis kelamin laki-laki. Jadi di sini karena aku berasal dari suku Minang, maka aku akan membahas mengenai suku aku sendiri, yaitu suku Minangkabau. Jadi apa sih suku Minangkabau itu sendiri? Suku Minangkabau adalah sekelompok etnis besar yang mendiami dari Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Indonesia di bagian Pulau Sumatera. Jadi suku Minang ini menganut sistem kekerabatan, yaitu sistem matrilineal atau berasal dari ibu. Suku Minang ini merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia loh teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke makanan dari khas Minangkabau, yaitu kita ambil salah satunya aja ya teman-teman, adalah rendang. Jadi siapa sih yang nggak tahu rendang? Rendang itu merupakan makanan khas dari daerah Minangkabau yang diakui oleh UNESCO karena kelezatannya loh teman-teman, sebagai salah satu makanan terenak di dunia pada tahun 2013, yaitu sebagai warisan budaya Indonesia. Jadi rendang sendiri memiliki filosofi dan makna yang sangat mendalam, yaitu kita mengetahui bahwa pembuatan rendang ini tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang berjam-jam untuk membuatnya. Jadi filosofi dari makanan rendang ini adalah kesabaran dan kegigihan. Eits, pembahasan dari rumah gadang tidak sampai di situ aja loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sadar, rumah gadang sendiri itu memiliki keunikan, ya benar, terletak pada atapnya yang beruncing, yang disebut gonjong. Jadi gonjong tersebut memiliki filosofis atau makna yang sangat mendalam, yaitu sebagai kemenangan dan kehormatan terhadap pada kerbau. Kenapa kerbau? Sini aku ceritain. Nah, jadi ceritanya gini teman-teman. Pada saat itu ada kerajaan dari Singasari, yaitu ingin melakukan ekspedisi Pamalayu. Jadi ekspedisi Pamalayu itu adalah ekspansi wilayah yang dilakukan oleh kerajaan Singasari, terutama pada kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera teman-teman. Pada saat itu di bawah pimpinan Raja Kertanegara tahun 1275 sampai 1286 Masehi. Di mana pada saat itu mereka ingin melakukan dari wilayah Sumatera Barat teman-teman. Pada saat itu dipimpin oleh kerajaan Pagaruyung. Namun karena kerajaan Pagaruyung ini tidak ingin ada pertumpahan darah, akhirnya mereka menawarkan alternatif untuk bertanding kerbau saja. Nah, singkat cerita, karena kerajaan Pagaruyung ini memenangkan pertandingannya, akhirnya kerajaan Singasari ini tidak jadi untuk melakukan ancaman militer terhadap kerajaan Pagaruyung. Nah, dari situlah kerajaan Pagaruyung ini atau asal-usul nama suku Minang sendiri teman-teman. Minang artinya menang, Kabau artinya kerbau, yang artinya mana kerbau. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai upacara atau tradisi yang ada di Minang teman-teman. Nah, kita bahas dari teori Persia dulu. Nah, teori Persia ini karena bakal berhubungan teman-teman. Nah, jadi kalau teori Persia itu sendiri itu dikemukakan oleh Umar Hamid Hussein dan Hussein Jayadiningrat, di mana mereka mengemukakan bahwa adanya kesamaan antara tradisi atau upacara yang dilakukan oleh Nusantara dan di Persia sana teman-teman. Salah satu contoh nyata adalah di suku Minang ini teman-teman, yaitu upacara Tabui. Jadi upacara yang memperingati tentang meninggalnya cucu Nabi Muhammad setiap 10 Muharram teman-teman. Nah, jadi upacara Tabui ini adalah upacara yang mirip di Persia sana teman-teman. Halo teman-teman, aku Mariza Aulia Fauzadinza. Aku beragama Islam dan berasal dari suku Jawa. Aku memiliki ras Austronesia dan juga berjenis kelamin perempuan. Dan sekarang profesi aku adalah sebagai seorang pelajar. Nah teman-teman, aku juga punya beberapa teman sesama suku Jawa. Yuk kenalan. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Wicaksono Sudrajat dari absen 23. Saya berasal dari suku Jawa dan Palembang. Nah, klan yang saya anut adalah patrilineal dan matrilineal karena suku saya, yaitu Palembang, yang mendominasi dalam diri saya, menganut yang namanya klan patrilineal dan matrilineal. Mereka menganggap bahwa laki-laki dan perempuan memiliki dominasi yang sama, jadi tidak ada yang namanya dominan dalam kehidupan suku Palembang. Saya beragama Islam. Profesi saya saat ini sebagai siswa di SMAN 1 Kota Depok. Dan tentu saja jenis kelamin saya yaitu laki-laki. Halo teman-teman, nama saya Abdullah Arifat Moko, agama saya Islam, lalu suku saya Jawa, dan ras saya itu Malayan Mongoloid. Dan juga jenis kelamin saya yaitu laki-laki, dan juga profesi saya saat ini yaitu sebagai pelajar. Kita kenalan dengan budaya Jawa yuk. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau misalnya suku Jawa itu terkenal dengan logatnya yang khas seperti ngopo yang santai dan juga krama yang sopan. Kemudian bahasa Jawa itu penuh dengan ungkapan sehingga menjadi lebih berwarna dan penuh makna. Nah teman-teman, ternyata rumah adat Jawa itu keren banget. Atap jogulnya itu unik, terus filosofi atap jogulnya juga mendalam loh. Nah, bikin rumah juga bukan cuma buat tempat tinggal, tapi juga buat simbol kebijaksanaan dan juga keharmonisan keluarga. Keren banget ya. Kalian tahu nggak bahwa makanan Jawa memiliki cita rasa yang variatif dan beragam? Contohnya seperti gudeg. Gudeg adalah makanan yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Makanan ini memiliki cita rasa manis dan pahit yang seragam.
membuat para pemakannya menjadi ketagihan, betah, dan bahkan jadi ingat kampung halamannya yang sudah ia tinggalkan, yaitu kota Yogyakarta. Nah, selain gudeg, makanan khas Jawa lainnya yaitu seperti nasi pecel. Nasi pecel ini berasal dari beragam daerah, tapi salah satu daerahnya adalah Jawa Tengah juga. Nasi pecel merupakan cita rasa dari yang namanya sambal kacang yang disatukan dengan aneka ragam sayur, sehingga membuat nasi pecel menjadi makanan yang sangat sehat dan digemari oleh masyarakat umum. Nah, sekarang kita masuk pada suku Palembang, atau bisa disebut Wong Palembang. Budaya di suku Palembang dipengaruhi oleh dua kerajaan, yaitu kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Palembang Darussalam. Ya, itu yang aliran kerajaan beragama Islam, ya, kalau Darussalam. Nah, mereka biasanya berbicara dengan bahasa Palembang, yaitu bahasa mereka sendiri, yang dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu ada yang halus yang diserap dari Jawa, Arab, atau Melayu, dan kemudian ada lagi namanya bahasa sehari-hari mereka, yaitu bahasanya dari asal mereka sendiri, yaitu yang biasanya mengganti A menjadi O, kayak Apo, Kemano, Camano, Gimano, segala macam. Nah, kemudian ada lagi tradisi. Tradisi ini banyak sekali tradisinya, ya, ataupun budayanya. Itu yang pertama seperti makanan kulinernya, yang seperti pempek, yang berbagai macam bentuknya, mie celor, pindang, ataupun martabak telur, yang biasanya dijual terkenal di kota Palembang itu sendiri. Kemudian ada namanya baju adat dan rumah adatnya. Nah, baju adatnya dulu yaitu adalah aisan gede. Ya, biasanya ini digunakan untuk pernikahan atau acara penting. Nah, pernikahan juga biasanya dilakukan di rumah adatnya, yaitu rumah limas, yang ikonik dengan rumahnya yang berbentuk seperti panggung, ya, kayak ada jarak antara tanahnya gitu ya. Biasanya orang tradisional di Palembang menikah dengan rumah limas ini. Nah, kemudian ada tradisi juga, ya. Tradisi ini masih banyak juga orang-orang di sekitar yang merayakan. Itu tradisi Sungai Musi, merayakan rasa syukur para nelayan yang hidup berpusat di Sungai Musi dengan memberikan sesajen, ya, pada sungai tersebut. Nah, budaya-budaya ini perlu kita lestarikan dan kita jaga, ya, agar tetap bertahan keberagamannya, sehingga kita masih bisa mempelajari budaya-budaya di suku Palembang ini. Teman-teman, kalian penasaran nggak sih apa itu diferensiasi sosial? Oke teman-teman, jadi diferensiasi sosial adalah perbedaan pada anggota masyarakat tetapi secara horizontal. Maksudnya itu apa sih? Jadi maksudnya itu adalah pembeda pada perbedaan tersebut memiliki tingkat yang sama atau sederajat, tidak ada yang lebih tinggi ataupun tidak ada yang lebih rendah. Nah, perbedaan secara horizontal ini sangat penting loh teman-teman. Kenapa? Karena itu menandakan bahwa perbedaan yang ada tidak membuat suatu golongan itu setingkat lebih tinggi ataupun setingkat lebih rendah. Semuanya itu sama dan sederajat. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Kalista Fatma. Aku beragama Islam. Suku aku adalah suku Betawi, jenis kelamin aku perempuan, ras aku Austronesia, dan saat ini profesi aku adalah sebagai pelajar. Nah, kita masuk ke pembahasan suku Betawi. Jadi suku Betawi itu apa sih? Suku Betawi adalah kelompok Austronesia yang merupakan penduduk asli dari Jakarta dan sekitarnya. Nah, mereka ini juga memiliki bahasa, budaya, tradisi yang unik, dan ini semua tuh meliputi seperti makanan tradisional, seni, dan juga adat-adat yang telah diberikan oleh budaya Betawi. Nah, budaya Betawi ini juga merupakan pencampuran atau pergabungan atau intinya seperti kayak perpaduan budaya antara Melayu, Tionghoa, Arab, India, dan Eropa yang saat itu sudah menetap di Jakarta sejak lama. Apakah kalian tahu bahwa suku Betawi memiliki filosofi yang sangat mendalam? Filosofi mereka berpusat dari 3 hal, yaitu toleransi, kebersamaan, dan keterbukaan akan yang namanya perbedaan. Filosofi lahir dari yang namanya ciri khas masyarakat mereka, yang bisa dilihat dari kehidupan mereka dalam sehari-hari, yaitu seperti 1, pedoman Nimro ing Pandum, atau menerima apa adanya. Itu seperti kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, masyarakat Betawi ini menerapkannya dengan mereka mudah sekali bergaul dengan suku lain, agama lain, bahkan ras lain yang jauh ataupun yang dekat dari mereka. Nah, yang kedua, mereka suka sekali untuk bergotong royong atau menjunjung tinggi yang namanya gotong royong. Mereka suka membantu ataupun tolong menolong antar sesama, baik sesuku ataupun antar suku lain. Yang ketiga, mereka sangat jujur dan berkata apa adanya. Perlu diketahui bahwa suku Betawi ini tidak suka yang namanya basa-basi. Setiap kali mereka menyampaikan pendapat, mereka menyampaikannya dengan lantang dan terus terang. Yang keempat, mereka sangat taat akan agama dan adat istiadat mereka. Dengan kata lain, nilai-nilai Islami ataupun pelajaran-pelajaran, ajaran-ajaran dari nenek moyang mereka dijadikan sebagai pedoman dan panutan hidup. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah mereka selalu bersyukur dan ulet. Nah, bersyukur bisa dilihat dari pedoman yang pertama, Nimro ing Pandum, menerima apa adanya. Yang kata lain, bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Namun, mereka tak ulet atau bisa dibilang pantang menyerah dalam menghadapi tantangan yang ada di hadapan mereka. Selanjutnya kita masuk ke makanan khas dari daerah Betawi. Kalian tahu ini, atau ini. Itu semua merupakan makanan khas dari daerah Betawi loh teman-teman. Terlihat enak bukan? Nyam. Jadi yang pertama adalah kerak telur.
Kerak telur merupakan makanan khas dari daerah Betawi yang melambangkan kekayaan dari budaya Betawi, di mana setiap rempah-rempah dalam telurnya melambangkan dari kekayaan suku Betawi. Selanjutnya kita masuk ke soto Betawi. Soto Betawi merupakan soto yang berasal dari daerah Betawi yang menjadi makanan khas daerah Betawi, yaitu memiliki filosofi dan makna yang sangat mendalam, yaitu kehangatan dan kebersamaan dalam setiap suapan. Selanjutnya kita bahas ke roti buaya. Roti buaya merupakan roti yang biasa digunakan dalam upacara pernikahan adat Betawi loh teman-teman, di mana melambangkan kesetiaan bersama pasangan. Jika kalian tahu, buaya itu hanya kawin seumur hidup satu kali saja loh teman-teman. Selanjutnya kita bahas ketoprak. Ketoprak merupakan makanan khas dari daerah Betawi yang melambangkan kebersamaan dalam setiap hidangan. Nah teman-teman, Betawi ini juga mempunyai baju adat loh. Yang pertama itu ada kebayan cim. Nah kalau kebayan cim ini dikhususkan untuk perempuan. Ada juga ciri khas kebayan cim ini, yaitu potongannya yang longgar, lalu juga kerahnya yang bulat, dan juga penggunaan kain batik juga dihiasi sama sulaman benang emas atau enggak perak. Nah kebayan cim ini sering kali digunakan untuk pakaian acara formal kayak acara nikahan, lalu upacara adat, dan juga perayaan suku adat. Nah, lalu teman-teman, yang kedua itu ada baju sadariah. Nah, kalau kebayan cim tadi ini dikhususkan untuk perempuan, kalau baju sadariah ini dikhususkan untuk laki-laki, teman-teman. Nah, biasanya sering dipasangkan juga dengan baju kurung, teman-teman, kalau baju sadariah ini. Nah, baju sadariah ini juga disebut sebagai baju gunting Cina, dan juga sering dipakai bersamaan dengan terompah, peci hitam, dan juga peci merah. Oke teman-teman, ayo kita kenalan dulu sama rumah adat khas suku Betawi, yaitu rumah kebaya. Nah, jadi nama kebaya itu datangnya dari mana sih? Jadi nama kebaya itu berdasarkan dari bentuk atapnya yang menyerupai pelana lipat. Jadi kalau misalnya kita lihat dari samping, bentuknya itu seperti lipatan kebaya. Nah, kemudian rumah kebaya ini tuh juga sangat khas dengan terasnya yang sangat luas. Terasnya ini digunakan untuk menjalin silaturahmi. Contohnya seperti untuk waktu keluarga atau misalnya bermain dan juga menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian rumah kebaya ini tuh juga sangat khas dengan dindingnya yang bukan merupakan dinding dengan sekat permanen, melainkan jenis dinding yang dapat dibuka ataupun digeser. Hal ini dilakukan agar rumah itu terlihat lebih lapang dan juga dapat menerima lebih banyak tamu. Selanjutnya kita masuk dari bahasa Betawi. Jadi bahasa Betawi ini dipengaruhi oleh 4 negara. Yang pertama adalah Inggris, Cina, Arab, dan Belanda sejak abad ke-10 Masehi. Di mana ciri khas dari bahasa Betawi ini memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, penggunaan huruf E di akhir kalimat. Contohnya adalah kita ini orang Jakarta. Selanjutnya adalah penghilangan huruf konsonan K di akhir kalimat. Contohnya baik menjadi baik. Selanjutnya adalah intonasi yang cepat, dinamis serta lantang menjadi logat dari bahasa Betawi itu sendiri. Nah, lanjut aja nih kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu pertanyaan wawancara. Setelah kita melakukan research, kemudian tersusunlah pertanyaan wawancara yang akan kita berikan kepada narasumber. Pertanyaan yang pertama, apakah benar Bapak masih menggunakan bahasa Betawi dalam kehidupan sehari-hari? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah benar bahwa suku Betawi itu lebih sering berbicara dengan nada yang lantang dan cenderung belak-belakan atau terang-terangan? Namun jika iya, apakah ada alasan khususnya? Lalu yang ketiga, apakah Bapak setuju bahwa ondel-ondel saat ini digunakan sebagai mengamen itu sebagai bentuk dari melestarikan budaya, atau malah justru itu malah menurunkan budaya? Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara untuk menyikapi diferensiasi sosial dalam keberagaman di Indonesia? Nah, pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak dalam masa seperti ini atau masa sekarang ini, bagaimana cara kita atau seperti generasi penerus bangsa ini tetap mengikuti nilai-nilai budaya? Karena seperti yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini sudah banyak sekali budaya dari luar yang berdatangan dan juga mempengaruhi nilai-nilai budaya yang sudah terjadi di era saat ini. Langsung masuk aja ya. Jadi masuk ke pertanyaan yang pertama, apakah Bapak sering menggunakan bahasa Betawi dalam kehidupan sehari-hari? Kalau untuk bahasa Betawi, kehidupan sehari-hari dipakai untuk komunikasi kadang-kadang juga tercampur dengan bahasa Indonesia. Karena orang Betawi itu kan kebiasaan ya, biasanya ceplos-ceplos, apa yang diajak ngomong itu langsung dijawab, itu Betawi gitu sepertinya. Jadi pasti ke bawah, kebanyakan orang Betawi pasti ke bawah dalam kehidupannya. Apalagi dalam kerja ataupun yang lainnya pasti ke bawah. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Nah, Ya. apakah benar bahwa suku Betawi itu berbicara dengan nada yang lantang dan biasanya terus terang? Nah, jika iya, adakah alasan khusus mengenai hal itu? Karena orang Betawi itu kan dari kecil itu kan sudah kebiasaan ya. Dari rumah itu diajak ngomong dengan orang tua itu biasanya ceplas-ceplos. Orang tuanya juga bahasanya seperti itu juga, makanya kebiasaan. Dan suatu kalau kita bilang terus terang ya pasti dia bilang terus terang. Betawi itu nggak pernah pakai bahasa yang lain-lain, dia langsung ungkapkan masalah langsung, ditujukan ke masalah langsung itu. Dan Betawi itu tidak suka, biasanya nggak nyari masalah. Namun kalau ada yang menyakitin dia, ibaratnya dia sering pasti udah pernah dengar lo jual gue beli seperti itu. Tapi orang Betawi itu baik-baik semua sih sebenarnya. Bahasanya aja yang orang luar itu bahasanya kelihatan kasar, sebenarnya kagak itu sih. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut Bapak, dalam keadaan sosial sekarang ini, apakah ondel-ondel dalam bidang ekonomi dapat membantu melestarikan budaya atau malah menurunkan nilai budaya dikarenakan dipakai untuk mengamen? Kalau saya kurang setuju dengan yang tadi ada yang bilang ondel-ondel mencari uang ya. Karena kan ondel-ondel itu dipakai untuk suatu acara ya. Kalau orang Betawi bilang untuk menyambut tamu dalam suatu acara tradisional Betawi itu pasti dipakai. Apakah palang pintu atau yang lain-lainnya itu Betawi itu menggunakan ondel-ondel itu suatu budaya kita, ciri khas Betawi itu yaitu. Oleh sebab itu ya kalau untuk mencari uang ya tidak setuju, apalagi di jalanan ya. Kayak merasa diturunkan harga diri seorang Betawi juga gitu sih. Sebenarnya gitu. Dan bisa kehilangan budaya Betawinya juga itu seperti itu sih aslinya. Itu sih deh.
Baik Pak, lanjut ke pertanyaan keempat ya Pak. Jadi bagaimana sikap Bapak dalam menyikapi diferensiasi sosial dalam keberagaman di Indonesia Pak? Sekian. Ya, sosial itu tidak boleh menyebabkan kesenjangan ya dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya sosial menjadi kehidupan masyarakat lebih harmonis dan menciptakan ketertiban keamanan terutama di warga Jakarta ya. Kalau Jakarta itu kan terkenal di Betawi ya. Asal mulanya dulu Batavia, sekarang Jakarta, Batavia sekarang Jakarta. Itu sih. Oke baik Pak. Jadi kita sekarang lanjut ke pertanyaan terakhir. Jadi menurut Bapak sendiri nih dalam masa sekarang kan kita tahu ya bahwa generasi bunda sekarang itu dapat terpengaruh dari budaya Barat, luar Eropa maupun dari budaya-budaya lainnya, di mana itu dapat mengaruhi tercemar atau tergerusnya budaya dari Indonesia itu sendiri. Yang dimana pada zaman sekarang kita bahwa era sekarang ini sangat genting ya sepertinya. Yang dimana budaya luar itu dapat mengaruhi nilai budaya kita. Menurut Bapak sendiri bagaimana cara untuk menanganinya dan pesan apa yang ingin Bapak berikan kepada kami semua dalam malam ini, sesi malam wawancara ini? Kalau untuk generasi muda ya terutama ya ada budaya luar masuk ke Indonesia itu ya harus kita saring. Karena budaya yang dari luar mungkin juga ada yang baik. Tapi kalau memang budaya yang dari luar itu jelek, tidak bagus untuk kehidupan orang Indonesia, terutama orang Jakarta atau yang suku-suku lain, ya kita tidak boleh pakai budaya tersebut. Karena dalam ajaran ya agama di Indonesia kan bermacam-macam kan, dan budaya tradisional diharapkan generasi muda masih bisa memegang teguh prinsip kebudayaan nasional yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kita atau orang tua kita. Itu loh. Jangan sampai kebawa dari luar yang jelek kita ikut, tapi kalau yang baik kita ambil, tapi kalau yang jelek kita buang. Itu sih intinya. Oh, baik Pak. Berarti kalau Pesannya misalnya kalau untuk pesannya generasi muda itu ya harus bangga tentang kebudayaan kita, pakaian kita, makanan kita, sampai dengan yang lain-lainnya kita harus menunjukkan kepada dunia luar bahwa ini loh Indonesia. Semuanya ada. Tapi harus menjunjung tinggi kebudayaan, adat istiadat, termasuk yang sudah kita pupuk dari sebelum kita lahir, dari nenek moyang itu sih. Oke, baik Pak. Jadi ada yang ingin ditanyakan lagi nggak teman-teman terkait dengan diferensiasi sosial ini teman? Tidak ada ya teman-teman. Berarti kita tutup aja sesi wawancara ini. Terima kasih untuk Bapaknya Kalista yang telah meluangkan waktunya pada malam ini. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup aja sesi wawancara ini. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Nah, selanjutnya di sini kita punya tabel perbandingan ya teman-teman. Di sini ada jawaban wawancara dan hasil research kita. Untuk jawaban wawancara yang pertama, ya tergantung situasi. Kalau santai, saya campur Betawi dan Indonesia. Tapi kalau lagi formal, saya pakai bahasa Indonesia. Nah, hasil research kita menunjukkan bahwa benar sekali, terutama dalam situasi informal, bahasa Betawi digunakan dalam percakapan sehari-hari. Meskipun dalam konteks formal, mereka beralih ke bahasa Indonesia yang baku. Yang kedua, benar, karena orang Betawi suka keterbukaan dan tidak suka berpura-pura. Kalau disakiti, baru kami bertindak secara tegas. Nah, hasil research kita menunjukkan bahwa benar adanya orang Betawi dikenal sebagai berbicara dengan nada yang tinggi dan ceplas-ceplos karena mereka menghargai keterbukaan dan kejujuran dalam berkomunikasi. Yang ketiga, saya kurang setuju kalau ondel-ondel dipakai mengamen. Itu seharusnya untuk acara adat. Mengamen bisa mengurangi nilai budaya aslinya. Dan hasil research kita menunjukkan bahwa penggunaan ondel-ondel untuk mengamen dianggap kurang atau menurunkan nilai budaya karena mengalihkan fungsi aslinya sebagai bagian dari upacara adat dan penyambutan tamu kehormatan. Nah, jawaban yang keempat, diferensiasi sosial tidak boleh menyebabkan kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya diferensiasi sosial ini akan menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. Nah, hasil research kita menunjukkan bahwa dengan menghargai perbedaan, menjaga toleransi, dan memahami bahwa keberagaman adalah kekayaan yang memperkuat suatu kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kelima, generasi muda harus tetap menyaring budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia dengan memilah budaya tersebut yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya tradisional. Dan diharapkan generasi muda yang masih memegang teguh prinsip-prinsip kebudayaan dan nasionalisme yang sudah diajarkan oleh nenek moyang. Nah, hasil research kita menunjukkan dengan menyaring budaya asing yang masuk, mempertahankan nilai budaya-budaya yang lokal, dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian budaya. Wah, nggak terasa ya teman-teman, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Yaitu di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi diferensiasi sosial. Jadi diferensiasi sosial adalah pengelompokan, yaitu dibedakan menjadi 6 jenis secara horizontal tentunya, yaitu ada agama, suku, ras, klan, jenis kelamin, dan profesi. Yang dimana tidak boleh ada yang lebih tinggi. Jadi kita semua ini sama. We are different but we are same. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai hasil wawancara dari kami teman-teman. Jadi hasil dari wawancara kami yaitu pertama, tujuan diadakannya wawancara adalah untuk mengecek kebenaran fakta apakah tradisi ini sudah sesuai dengan yang ada di PPT kami teman-teman. Karena kami sudah memilih suku Betawi, jadi di sini kami juga mendapat wawasan baru teman-teman mengenai suku Betawi. Nah, pada saat pertanyaan itu, apakah suku Betawi ini sering bicara dengan nada lantang dan berterus terang? Jawaban dari Bapak Kalista itu ya, karena orang Betawi itu suka berterus terang teman-teman. Jadi dan dia juga memiliki logat yang tepat dan ini benar dan sesuai dengan dalam PPT kita. Selanjutnya
sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia hashtag paling bagus.